Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara logika, ya tentu kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari logika, ya. Baik itu kehidupan sehari-hari maupun juga kehidupan dalam konteks tertentu, misalnya dalam profesi, ya, itu tidak akan bisa lepas dari logika. Nah, mata kuliah logika ini tadi sebenarnya sudah diungkapkan juga oleh Misbah Risma, ya, bahwa memang betul mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diharapkan mampu memfasilitasi, ya, berkembangnya kemampuan berpikir logis kalian, ya, rasional, objektif, sistematis, dan kritis, ya. Jadi kemampuan berpikir logik ini adalah kemampuan yang penting, ya, terutama kalau kita bicara, kan kalian ini kan jadi mata kuliah nih, mata kuliah wajib untuk mahasiswa BK. Apa sih pentingnya? Nah, kalau kaitannya secara profesional, tentu ketika Anda menjadi seorang konselor sekolah, ya, menjadi seorang guru BK, Anda menjalankan kegiatan Anda, pekerjaan Anda, ya, sehari-hari, tentu pekerjaan Anda itu di dalamnya penuh dengan pengambilan keputusan, betul nggak? Anda kan harus mengambil keputusan, ini siswa ini perlu bantuan nggak? Bantuan apa yang kemudian harus diberikan? Ya, nanti kalau misalnya, oh ini bantuan konseling, menggunakan pendekatan konseling apa? Behavioral kah? Itu misalnya, ya. Atau misalnya person center kah? Rasional emotif terapi kah? Atau apa? Ya. Nah, maka tentu kemampuan berpikir logik tadi akan membantu Anda untuk mengambil keputusan secara tepat, gitu, ya. Sehingga keputusan Anda tidak didorong oleh oleh dasar pertimbangan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya Misbah jadi guru BK gitu di satu sekolah, lalu kemudian misalnya menghukum seorang siswa gitu karena menampilkan perilaku tertentu gitu, lalu Misbah ditanya, kenapa kamu hukum siswa tersebut? Terus Misbah kemudian menjawab, iya nih, dia nggak sopan sama guru. Kenapa nggak sopan sama guru? Itu mukanya kalau sama guru asem banget, misalnya gitu, ya. Itu kan, itu apa dasar pertimbangan itu tuh kan? Lebih pada pertimbangan misalnya, memang kadang-kadang ada orang yang mukanya gitu ya, ngeselin, ya. Emang dasar mukanya ngeselin, ya. Yang orang lihat tuh kayak nantang gitu, padahal nggak nantang, emang mukanya aja begitu, ya. Nanti tiba-tiba Misbah sebagai guru, ya, karena merasa siswa itu memandang dia seperti menantang dia, lalu kemudian dia marah, dia menghukum. Kan nggak logik gitu, ya. Artinya bagaimana Anda bisa mengambil keputusan, ya, dengan situasi seperti itu. Nah, berpikir logik itu akan memberikan Anda tahapan, ya, bagaimana kemudian Anda bisa sampai pada kesimpulan yang benar. Nah, tahapan, ada formatnya, ya, ada format yang mesti Anda ikuti itu, gitu, ya. Ada orang berpikir begini, ini mahasiswa kalau mau ujian gini, hey, kalau ujian kita nggak perlu belajar. Kenapa begitu? Gini, makin banyak kita membaca, makin banyak kita lupa. Makin sedikit kita membaca, makin sedikit yang kita lupa. Maka kalau kita nggak mau lupa, ya nggak usah belajar. Bener nggak tuh? Ananda Putri, Yola, bener nggak tuh Yola tuh? Logika itu bener nggak, ya? Ya kalau mau belajar ya nggak usah nggak usah. Kalau mau ujian ya nggak usah belajar. Kenapa? Makin banyak kita belajar, nanti makin banyak yang kita lupa. Salah sih, Pak, menurut saya, Pak. Hah? Menurut saya salah. Kenapa salahnya di mana? Karena kalau misalkan kita bacanya sedikit, kita belum tentu paham materinya. Gitu. Jadi kalau kita belum paham materinya, terus kita bacanya cuma sedikit, ya makin nggak ngerti.
Iya, tapi kalau dia bilang misalnya gini, makin sedikit kita baca, makin sedikit kita lupa. Makin banyak kita baca, makin banyak yang kemudian bisa kita lupakan. Itu betul nggak ya? Kalau Anda nggak baca sama sekali, Anda nggak akan lupa apa yang Anda baca. Betul nggak? Benar, Pak. Iya benar lah, benar dong. Benar, Iya, tapi karena kalau Anda nggak nggak baca baca. sama sekali, Anda nggak akan ingat juga sama sekali apa yang Anda belum baca. Jadi kalau Anda sedang membahas tentang kehilang sedikitnya lost memory gitu, itu lost memory tidak berarti kemudian adalah lawan dari full memory gitu. Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda lost memory tidak berarti kemudian Anda full memory. Kalau Anda bilang, oh kalau gitu saya nggak usah belajar supaya saya nggak banyak lupa atau nggak lupa sama sekali. Iya, tapi Anda sama sekali nggak punya ingatan tentang hal itu. Ini kan ya banyak nih ya orang-orang seperti siapa tuh ya, yang agak nakal-nakal gitu ya, nggak mau belajar tuh, akhirnya mencoba membangun logika yang sesat tuh dan menyesatkan temannya. Oh bener lu, udah kita nggak usah belajar. Waduh, ada tuh ya yang kemudian bersandar pada logika itu. Nah, oke. Jadi, nah ini saudara yang kemudian nanti coba kita coba kita akan pelajari ya format seperti apa ya, format berpikir seperti apa yang kemudian akan menghantarkan kita pada kemampuan berpikir yang logis ya. Apa yang kita akan pelajari? Wah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi kalau kita bicara logika, kita mungkin akan belajar sedikit tentang konsep dasar dari logika itu. Ini kan mata kuliahnya cuma 2 SKS ya, nggak banyak gitu ya, nggak banyak ya. Nah, tapi semacam ini mengenalkan logika lah. Selanjutnya diharapkan nanti Anda akan terus ya berlatih dengan pengetahuan yang Anda dapat dari mata kuliah ini. Tentu kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan logika itu sendiri. Logika, apa persamaan dan perbedaannya antara logika ya, kemudian tadi kita sebut ada rasional ya, kemudian ada berpikir gitu ya, kemudian ada bernalar ya, istilah-istilah yang dekat dengan logika itu. Nah, itu apa itu persamaan dan perbedaannya? Ini kita akan bahas itu ya di pertemuan yang akan datang mungkin. Ya, kita akan bahas istilah-istilah yang dekat ya dengan logika itu sendiri, persamaan dan perbedaannya apa, sehingga Anda bisa memahami betul apa yang dimaksud dengan logika kan. Kemudian kita akan juga membahas tentang manfaat belajar logika, termasuk belajar macam-macam logika ya, macam-macam logika. Kita tahu nanti logika itu ada banyak macamnya ya, baik dilihat dari sisi bentuknya, isinya ya, macam-macam. Termasuk kita akan belajar juga objek logika ya. Objek logika itu kita tahu itu ada yang disebut sebagai logika deduktif, logika induktif ya. Atau misalnya dari sisi yang lain bisa kita juga tahu bahwa ada logika formal, ada logika material ya. Oke, ini mungkin secara formal benar, tapi secara material ya salah ya. Nah, itu atau kebalikannya. Itu tentu harus kita pahami ya. Jadi apa yang dimaksud dengan objek logika itu ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang sejarah perkembangan logika. Logika ini sebagai sebuah kajian ini sudah ada lama sekali ya. Nah, tapi kemudian sebagai sebuah kajian dia berkembang. Nah, ada beberapa periode yang kemudian menghasilkan ciri-ciri yang khas ya. Jadi logika yang sekarang ada ini bentuknya sudah jauh berbeda dengan logika sebelumnya. Kalau sekarang ya logika itu banyak sekali disimbolkan ya, disimbolkan dengan macam-macam itu. Ya, kita tahu yang namanya bahasa komputer itu bahasanya menggunakan bahasa logika semua itu ya, makanya kemudian muncul sekarang benda-benda yang serba smart
ya, smart handphone, ya, smart TV. Wah, kenapa? Karena kemudian si benda tersebut diintervensi sedemikian rupa gitu kan ya, dengan logika-logika yang kemudian sudah dirumuskan di dalamnya. Oh, tuh. Cara berpikirnya mengikuti logika yang dibangun, ya. Oke, itu bagian pertama yang akan kita pelajari. Nah, bagian yang kedua, nah kita mulai masuk ya membahas tentang term. Kita tahu ya, logika ini sesungguhnya kan ilmu yang mempelajari tentang sebuah ya penalaran atau ketepatan sebuah penalaran, ya. Nah, maka untuk bisa mengatakan sebuah penalaran itu, oh ini penalarannya tepat, oh ini penalarannya tepat, Anda kan harus memahami sebuah penalaran. Penalaran itu kan dalam aktivitas manusia itu kan kita nggak bisa lihat nih Jonathan nih nalarnya benar apa enggak nih ya, dia nggak pakai ngomong, kita lihat gitu ya di dalam otaknya gimana, kan nggak mungkin gitu ya. Kita kan akan memahami bagaimana orang bernalar lewat apa, lewat simbol-simbol yang kemudian dia gunakan. Nah, biasanya kan dia gunakan simbol tertulis atau misalnya simbol yang lisan ya. Nah, itu dia ungkapkan lewat apa? Ya, lewat pernyataan ya, pernyataan tertentu. Nah, di dalam sebuah pernyataan itu tentu ada ya ada kata yang dibangun, yang disusun sedemikian rupa menjadi kalimat. Nah, kita akan mempelajari itu kata itu. Ya, nanti kita sebut ya kata ya itu dalam istilah logika disebutnya term. Cuma memang nanti mesti difahami tidak semua kata itu term. Term itu adalah kata yang punya makna ya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya. Tidak semua kata itu adalah term. Tapi pada dasarnya term itu adalah kata. Misalnya kalau ada kata jadi term itu adalah kata yang di dalamnya memiliki pengertian gitu. Nah, ada pengertian. Ya. Apa itu pengertian? Ya, pengertian itu nanti kita bahas lebih dalam ya berikutnya. Tapi pengertian itu secara singkat mungkin akan kita katakan ya berisi tentang penjelasan ya mengenai term itu sendiri ya. Itu abstraksi manusia ya yang kemudian ada di dalam term itu. Pengertian itu kan abstrak ya, abstrak. Nah, pengertian orang itu kemudian disimbolkan ke dalam bentuk verbal yang disebut dengan term. Kalau saya katakan misalnya makan. Makan itu kan sebuah term ya, yang kalau saya katakan makan tuh dia berarti apa? Tuh, dia berarti ada pengertian ya di kata makan itu kan. Nah, jadi di dalam kata makan tuh ada pengertiannya. Nah, kalau saya sebut misalnya bahagia, nah bahagia itu juga sebuah term kan yang di dalamnya mengandung sebuah pengertian ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam ini terkait dengan pengertian dan term ya. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa term, gabungan ya dari beberapa term ya, itu disebut sebagai proposisi. Ya, proposisi ya. Term juga nanti kan macam-macam tuh, ada bentuknya, ada jenisnya ya. Nah, tapi gabungan dari beberapa term itu disebut sebagai proposisi. Nah, proposisi. Kalau kita ya dalam bahasa Indonesia itu mungkin disebutnya apa kalimat ya. Nah, kalimat. Jadi sebutnya kalimat. Jadi proposisi itu seperti kalimat lah. Tapi tidak semua kalimat itu proposisi. Nah, gitu ya. Nah, kalimat tertentu saja ya yang itu berarti proposisi. Nah, nanti perlu pelajari itu macam-macam proposisi gimana ya, isi dari proposisi apa, jenis dari proposisi apa ya, sehingga Anda betul-betul memahami proposisi-proposisi yang kemudian digunakan orang untuk
menyampaikan gagasannya atau argumennya ya. Jadi kita akan bahas tentang pengertian dan term, kemudian kita akan bahas tentang proposisi, terus kita akan bahas juga terkait dengan klasifikasi ya. Semua term itu sesungguhnya punya klasifikasi ya. Klasifikasi. Misalnya kalau saya sebut meja gitu, maka sebenarnya meja itu adalah bagian dari kelompok tertentu. Apa? Kelompok apa itu? Meja itu bagian dari kelompok apa? Halo? Meja itu bagian dari kelompok apa? Benda, Pak. Apa? Benda. Wah, kalau benda terlalu banyak. Ya, iya benda tuh ntar di atasnya lagi. Tapi furniture misalnya furniture ya. Rayuan, Pak. Meja itu misalnya furniture. Nah, furniture itu misalnya bagian dari kelompok apa lagi? Dan kemudian demikian terus di atasnya. Kalau saya sebut misalnya manusia itu bagian dari klasifikasi apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup, ya kan? Makhluk hidup itu bagian dari klasifikasi apa? Halo? Makhluk hidup itu bagian dari klasifikasi apa? Kalau temannya Penghuni alam semesta. Apa? Penghuni alam semesta. Penghuni alam semesta ya. Teman-temannya manusia tuh sebagai makhluk hidup siapa aja itu berarti? Makhluk goib. Ya. Tumbuhan misalnya ya, itu berarti kan temannya hewan. tumbuhan, hewan. Hewan, Pak. Ya, terus tumbuhan, hewan, apa lagi? Mikroorganisme, Pak. Mikroorganisme ya, kayak virus COVID, virus corona gitu ya. Oke, mikroorganisme apa lagi? Manusia. Apa? Halo? Kalau jin, malaikat itu makhluk hidup bukan? Bukan. Itu bukan makhluk hidup ya? Makhluk apa itu kalau jin? Ya, malaikat. Makhluk gaib. Oh, berarti. Kalau berarti posisinya dengan manusia dia ada di mana itu? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Jadi nah itu ya, jadi klasifikasi itu akan bicara tentang apa yang menjadi dasar dari sebuah klasifikasi yang ada. Jangan-jangan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali membuat klasifikasi yang salah sehingga membuat orang bingung gitu misalnya. Kalau orang menggunakan logikanya, orang jadi bingung gitu. Misalnya gini. Anda sering ini ya tahu ada klasifikasi sate ya. Misalnya ada sate. Sate itu klasifikasinya ada sate apa aja? Sate ayam. Ayam kelinci. Sate padang. Sate Padang. Tuh. Ini ya, dengarkan saya. Nih ada sate kelinci tadi yang sebut ya. Ada yang sate ayam, ada yang sate ular bahkan, ada yang sebut sate padang, sate Madura. Sate Madura. Coba itu kan mengganggu logika. Memang kalau kita apakah benar berbeda antara sate Padang dengan misalnya sate yang lain, atau misalnya sate Madura dengan sate ayam? Memang di sate Madura nggak ada sate ayam? Ada. Nah, jadi klasifikasinya tidak membuat akhirnya term-term itu benar-benar berpisah satu dengan yang lain gitu.
Paham nggak maksudnya? Ya, kalau orang yang kemudian mencoba memahami menggunakan logika, mungkin mereka akan terganggu gitu. Ya, kenapa? Karena di dalam sate Madura itu adalah klasifikasi, ada term yang dibuat berdasarkan klasifikasi yang dasarnya asal daerah, namanya sate Madura, ya kan? Tapi kalau sate ayam itu adalah jenis sate yang klasifikasinya dibuat berdasarkan bahan dasarnya atau bahan bakunya, ya, sate ayam. Sehingga dia nggak sejajar sebenarnya dengan sate Madura gitu. Nah, itu nanti kita akan bicara klasifikasi, itu kita akan bicara itu. Sehingga orang akhirnya punya klasifikasi yang benar tentang sesuatu gitu. Ya, bahwa dia ini sebenarnya term yang sedang kita bicarakan itu sesungguhnya adalah bagian dari ini, bagian dari itu gitu ya. Nah, itu Anda harus bisa memahami itu. Nah, itu nanti baru kita akan turun kepada definisi. Sehingga nanti setiap term itu punya definisi. Nah, definisi itu apa? Bagaimana cara membuat definisi yang benar gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Oke, kemudian kita juga akan belajar mengenai bagaimana mengambil kesimpulan dari sebuah proposisi yang ada. Nah, kalau dasarnya adalah sebuah proposisi, kemudian kita mengambil kesimpulan, itu nanti proses pengambilan kesimpulannya kita sebut sebagai proses penyimpulan oposisi namanya, ya. Tapi kalau nanti proses pengambilan kesimpulannya itu didasarkan pada dua proposisi, ya, nah maka penyimpulannya itu menggunakan apa yang disebut sebagai silogisme, ya. Nah, jadi nanti baik itu penyimpulan oposisi maupun penyimpulan silogisme itu dua-duanya akan kita pelajari, ya. Termasuk juga terkait dengan kesesatan berpikir. Ternyata saudara, dalam proses berpikir seseorang ya itu ada kesesatan yang kemudian secara sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain. Yang paling terkenal itu ya adalah pledoi Sokrates pada saat dia mau dihukum mati ya oleh Raja Yunani pada masa itu. Dia membuat sebuah pledoi itu pidato pembelaan ya, dan itu kemudian istilah itu kan sampai sekarang masih digunakan di dalam proses persidangan ya. Biasanya ada pledoi yang dibacakan. Nah, di dalam pledoi yang dibacakan oleh Sokrates ini dia menggunakan beberapa bentuk kesesatan berpikir supaya orang akhirnya sesat berpikir dan akhirnya nggak jadi menghukum Sokrates gitu ya. Nah, dan dalam banyak percakapan, dalam banyak perdebatan, kita juga bisa lihat banyak orang menggunakan kesesatan berpikir ya untuk mengacaukan pikiran orang gitu ya. Misalnya beginilah, ini kalau Anda yang paling banyak ditemui itu kalau dalam debat-debat ya, pada saat mendiskusikan sesuatu, misalnya orang karena dia sudah kalah dengan argumen, kemudian orang ini menyerang personal orang lain, bukan menyerang argumennya, tapi menyerang personal orang. Akhirnya malah yang jadi perdebatan itu urusan personal, wah ribut, marah gitu akhirnya kan. Itu sebenarnya ada sebuah upaya ya yang kemudian digunakan untuk menyesatkan ya proses berpikir. Nah, ada banyak bentuknya, nanti kita akan pelajari ya bentuk-bentuk dari kesesatan berpikir tersebut. Saudara, kita juga akan belajar tentang menggunakan logika induktif dalam pelajaran, dalam penalaran. Kalau tadi itu logika deduktif, ya. Tapi kemudian ada juga logika induktif. Logika induktif itu adalah sebuah logika di mana proses pengambilan kesimpulannya itu didasarkan kepada fakta-fakta yang bersifat khusus, ya, lalu kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum, ya. Nah, itu logika induktif. Misalnya novel gitu ya, ketemu sama teman orang, kebetulan orang tuanya asalnya dari
Jogja, ya orangnya halus sekali. Lalu kemudian ada teman lagi yang lain dari Jogja juga halus lagi. Ketemu lagi teman yang lain dari Jogja halus ya. Yang lain juga dari Jogja halus juga. Akhirnya novel mengambil kesimpulan, wah ini ternyata orang Jogja itu ya orangnya halus-halus. Nah itu ya. Nah ini artinya novel mengambil menggunakan logika induktif tuh dalam proses mengambil kesimpulan itu. Seperti misalnya Siva gitu pacaran sekali sama cowok, cowoknya selingkuh. Pacaran 2 kali, cowoknya selingkuh lagi. Akhirnya sampai pada kesimpulan semua cowok sama aja tukang selingkuh. Nah gitu ya. Ya itu contoh ya Siva ya. Ini Siva bukan Siva Khairunisa, ini Siva yang lain ya. Nah, maka tentu jadi isu nih, logika induktif yang benar gimana? Boleh nggak misalnya hanya dari 2 kasus, kemudian misalnya Anda simpulkan semua cowok di dunia ini tukang selingkuh gitu. Bisa nggak Anda simpulkan novel misalnya, hanya karena Anda bertemu dengan 3 orang yang berasal dari Jogja, lalu kemudian Anda mengambil kesimpulan semua orang Jogja itu halus. Ya, nah ini logika induktif nih ya kan. Tentu jadi pertanyaan gimana sih seharusnya mengambil kesimpulan yang tepat ya, berapa banyak fakta yang kemudian harus diakomodasi, yang harus dipertimbangkan sehingga kesimpulan kita memadai. Nah, nanti ini kan bicara tentang proses pengambilan sampelnya gitu ya. Artinya si orang-orang yang Anda temui itu Anda temui dengan cara bagaimana? Kalau novel tadi ketemu teman orang Jawa, kebetulan novel sekolahnya di sekolah bagus-bagus ya, sehingga yang masuk ke sekolah yang bagus orang Jogjanya mungkin dari golongan ningrat semua gitu. Yang novel belum ketemu sama orang Jogja yang tinggal dekat Pasar Kembang gitu misalnya. Nah itu jadi kesimpulannya kan jadi terbatas gitu ya. Tentu jadi isu berapa banyak sih jumlah fakta yang Anda temui sehingga Anda sampai pada kesimpulan tersebut. Misalnya begini, Anda naik mobil sedang pergi keluar, di pinggir jalan ada mobil yang digunakan untuk jual jeruk ya, kan banyak tuh ya mobil yang bawa jeruk tuh ya, jual jeruk pinggir jalan ya nggak? Oh ya, terus misalnya Anda berhenti ya, Anda mau beli misalnya Wulida mau beli lah misalnya kan, minggir tuh kan, terus kan Wulida berapa bang sekilo? Misalnya 10.000, manis nggak nih gitu kan ya? Wah manis, terus udah beli 5 kilo, sampai di rumah asem. Salah nggak abangnya? Salah ya, abangnya bohong ya, orang nggak manis kok gitu kan. Tapi salah juga Wulida, kenapa dia nggak ngecek gitu? Mana tuh logika induktif yang seharusnya digunakan? Kan harus ada proses pembuktian ya kan? Faktanya seperti apa gitu? Oke lah. Ya, ini si Wulida balik lagi nih ya, dia ingin menggunakan logika induktif kan, terus bang ini manis nggak? Oh manis neng. Oh iya bang, boleh dicoba nggak? Boleh. Dikasih sama abangnya, nih cobaannya, terus dicobain, bener nih manis nih. 5 kilo bang, sampai di rumah dimakan ternyata asem. Salah siapa? Halo? Salah siapa tuh? Penjualnya Pak. Penjualnya lagi salah ya. Tapi ya, kasihan jadi penjual jeruk ya. Gimana tuh salahnya tuh ya? Wulida salah nggak? Jangan salahin tukang jeruk deh. Wulidanya salah nggak tuh? Salah juga. Iya. Kenapa salah? Di mana salahnya? Di mana salahnya? Cuma ngambil satu sampel. Oh, semua. Ya cuma satu ya. Yang kedua kan itu kan jeruk yang dicoba kan yang memang sudah disiapkan oleh si pedagang, si penjual ya kan? Yang mungkin ya sudah dipilih yang manis, sementara yang di situ kan belum tentu. Oke lah, balik lagi mau coba logika induktif yang benar tuh ya.
begitu misalnya Bang boleh coba nggak? Boleh Neng, nih jeruknya. Oh maaf, saya lagi belajar logika induktif nih Bang. Boleh nggak saya coba pilih sendiri? Oh, misalnya gitu ya. Oh boleh boleh. Wah akhirnya Wilda ambil tuh ya satu satu jeruk, lalu kemudian dia makan begitu. Wah manis nih. Ya beli 5 kilo Bang. Sampai di rumah sebagian asam lagi. Salah lagi nggak Bu Lida nih? Salahnya apa lagi salahnya? Salahnya nyobanya cuma satu ya. Padahal jeruknya ada banyak gitu ya. Nah, ya itu juga ya jadi sebuah isu tuh berapa banyak yang harus diambil jadi sampel untuk bisa dianggap representatif. Anda pernah perhatikan nggak orang tua Anda saat masak sayur asem? Octavia suka masak sayur asem nggak Octavia? Saya nggak bisa masak, Pak. Wah bisa ya nggak usah sedih gitu lah. Jangan sekarang curhatnya ya. Ya cuma coba perhatikan kalau ibu sedang masak sayur asem. Masak sayur asem sepanci itu, ya kan? Sepanci kan, sepanci. Mau ada arisan, nah masaknya sepanci besar. Setelah semua sayuran masuk, ya didiamkan sekian menit, lalu pertanyaannya udah enak belum nih? Terus dicoba sama ibu kan? Berapa banyak yang dicoba? Widya, berapa banyak yang dicoba Widya? Widya yang mana, Pak? Nah, Widya yang mana nih? Ini yang mana aja lah yang mau jawab. Ayo, Widya, berapa banyak yang dicoba? Widya, kalau kamu masak sayur asem, ya mau tahu sudah enak apa belum, berapa banyak yang dicoba? Biasanya nyicip sesendok sih, Pak. Nyicip sesendok aja, ya kan? Bahkan mungkin nggak sesendok, seujung sendok, ya nggak Adel? Ya kan? Di ujung sendok dicicip, enak nih. Enak yang di mana tuh? Yang di sendok. Iya, enak yang di sendok itu yang dicoba. Dia nggak nyobain yang di panci, ya kan? Tapi coba lihat cara dia mengambil kesimpulan. Enak nih. Berarti yang di panci semua enak. Seperti yang saya coba. Gitu nggak kesimpulannya? Iya. Ya, itu kan logika induktif loh. Dia mengambil sebagian fakta, tapi kemudian dia membuat sebuah kesimpulan ya umum untuk yang di panci itu. Dan ternyata sampai sekarang ya dengan logika induktif ibu itu ya kita akhirnya bisa menikmati sayur asem yang jarang asin gitu ya. Enak-enak aja sayur asemnya ya kan. Nah, tapi kan gimana cara ngambilnya? Kamu perhatikan ibu kamu tuh. Kalau dia mau ngambil yang sesendok itu, diapakan dulu sama dia? Diaduk dulu, ya kan ya. Itu kan diaduk dulu. Baru setelah semua merata, baru dia ambil seujung sendok aja. Gitu. Enggak misalnya begitu dibuka pancinya, dia ambil bagian atasnya, kurang asin nih, ditambahin tuh garam. Padahal yang di bawah udah asin ya, bumbunya ada di bawah. Nah, jadi di dalam logika induktif itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, bagaimana cara ngambil sampelnya. Kalau misalnya tadi Syifa misalnya punya 2 cowok, dua-duanya kemudian selingkuh, itu pertanyaannya ketemu cowoknya di mana gitu kan? Ya, jadi jangan kemudian lalu kemudian mengeneralisir semua laki-laki di dunia ini ya, atau enggak ada laki-laki, atau semua laki-laki sama saja gitu kan? Bagaimana itu nanti nasibnya Misbah kalau gitu, nasibnya Dimas kalau gitu ya kan? Ya nggak Dimas? Kenapa, Kak? Kamu ya pakai tanya kenapa lagi? Ya, saya gitu aja, Kak. Cukup tahu.
Iya ya, nah itu. Jadi inilah pentingnya orang belajar logika sehingga dia kemudian mampu membangun sebuah pemahaman yang benar tentang sesuatu ya. Oke. Terakhir kita akan belajar juga tentang keterbatasan logika. Saudara, logika itu juga ada batasnya. Ya, orang dengan kemampuan berpikir logik yang kuat belum tentu ya dia akan sukses juga dalam kehidupan ini. Ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan yang boleh jadi ya kemampuan berpikir logik itu tidak terlalu efektif digunakan atau tidak cukup hanya kemampuan berpikir logik digunakan dalam kehidupan ini. Ya, jadi logika punya batas, ya kan? Nah, apa itu batas-batas logika itu? Terus bagaimana kita menyikapi keterbatasan logika tersebut nanti ini kita akan pelajari. Bagaimana kita mempelajari ini? Ya, ini ada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Tapi pada dasarnya begini, pada dasarnya setiap pertemuan, misalnya pertemuan yang kedua nih minggu depan, Anda itu harus membaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari, ya, sebagaimana yang tercantum ya di dalam tabel yang tampil. Anda bisa baca dari referensi yang beraneka ragam, tapi mungkin saya ambil buku sebentar ya. Cek, suara saya terdengar? Ya. Terdengar, Kak. Terdengar, Pak. Ya, terdengar ya. Jadi Anda bisa cari ini buku ini ya, bisa beli mungkin secara online. Nah, ini buku judulnya Logika, Ilmu dan Seni Berpikir Kritis ya. Yang karang adalah Benjamin Molan ya. Nah, nanti cari ya di di online gitu. Penerbitnya ini adalah PT Index ya, PT Index. Saya banyak mengambil materi dari situ maksudnya, tapi Anda tentu perlu memperkaya dari sumber-sumber yang lain ya. Nah, jadi Anda pelajari dulu ya, lalu kemudian Anda buat ringkasan dalam bentuk mind mapping. Tahu nggak mind mapping? Jadi ringkasannya nggak pointers gitu, tapi Anda buat dalam bentuk mind mapping. Ada yang di tengah, ada yang samping gitu ya. Nah, gitu ya. Dalam bentuk mind mapping mungkin aplikasinya PowerPoint lah gitu ya, di PowerPoint. Nah, nanti pada saat perkuliahan saya akan pilih 2 orang, 1 dari kelas A dan 1 dari kelas B ya, secara acak untuk presentasi lebih dulu. Jadi masing-masing orang punya kesempatan untuk mempresentasikan materi pada hari itu selama 10 menit. Ya, jadi 20 menit pertama akan kita gunakan untuk mendengarkan presentasi dari teman kalian. Setelah itu kemudian baru kita akan diskusi secara kelompok besar ya. Kalau ada pertanyaan ya, kalau Anda punya pertanyaan silakan diajukan, kita akan diskusi. Kalau Anda nggak punya pertanyaan, maka saya akan berikan Anda pertanyaan untuk Anda jawab. Gitu ya. Nah, siapa yang punya pertanyaan itu yang kemudian akan diajukan. Anda punya pertanyaan, Anda ajukan, kita diskusi. Anda nggak punya pertanyaan, saya akan berikan Anda pertanyaan, ya. Gitu. Dan itu terus-menerus ya dari pertemuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, gitu. Kira seperti itu. Kecuali pertemuan yang ke-15. Ya, kita akan membahas keterbatasan logika dengan sebuah film ya. Nonton film lalu kita akan coba untuk mereview film tersebut ya. Materinya seperti tadi ya yang sudah kita jelaskan gitu.
Ini referensi yang bisa Anda rujuk ya. Ini malah belum ada ya. Ini Benjamin Molan ya, Benjamin Molan. Nah, tambahkan satu ini yang wajib ya. Benjamin Molan ya. Oke, sementara itu kemudian tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%. Sementara itu yang saya bisa sampaikan, silakan bagi Anda yang punya pertanyaan terkait dengan perkuliahan yang akan kita jalani. Silakan. Kak, saya mau nanya dong, Kak. Boleh, silakan Dimas. Itu mind mappingnya udah mulainya dari minggu depan nanti. Betul sekali. Betul sekali. Berarti minggu depan itu ya kita akan membahas tentang perbedaan istilah logika, berpikir, penalaran, rasional ya. Dan kita akan juga membahas tentang manfaat belajar logika. Nah, itu dia materinya ya. Jadi, perbedaan istilah logika, berpikir, penalaran atau bernalar, dan rasional. Kemudian manfaat belajar logika. Itu yang akan kita bahas. Nanti ini kan akan saya kirimkan di grup ya. Oke, gitu ya Dimas ya. Oke, yang lain silakan. Atau kalau ada pertanyaan, Anda boleh juga tuliskan di kolom chat ya. Anda tulis saja, Anda ketik ya supaya saya bisa baca pertanyaan Anda begitu. Atau bisa Anda sampaikan secara langsung ya. Tekan tombol raise hand lebih bagus supaya saya bisa lihat Anda langsung ya di layar saya. Silakan. Risma, silakan Risma. Iya Pak, sebelumnya suara saya kedengeran nggak Pak? Terdengar secara jelas di telinga saya. Oh iya, ini sebenarnya mau memastikan aja sih Kak, kan dari yang sudah dijelaskan tadi, pertanyaan saya itu sebenarnya berpikir dengan logika ini sesuatu hal yang bagus atau tidak sih Kak? Karena terkadang kan suka ada gitu kayak terlalu menyalahkan, lo makanya jangan terlalu berpikir dengan logika dong, kayak rasional lah jadi orang gini lah gitu loh Kak. Iya. Iya. Kemampuan berpikir logik ya atau menggunakan logika tentu bagian penting ya dalam kehidupan yang kita jalani. Ada banyak bagian dari kehidupan yang memang kalau kita menggunakan logika dengan baik, dia lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Cuma memang tidak semua situasi kehidupan cukup hanya dengan menggunakan logika saja. Nah, ya kan. Ada beberapa situasi kehidupan yang tidak memadai hanya menggunakan logika saja. Mesti ada cara berpikir lain, ya. Macam-macam itu ya. Misalnya menggunakan intuisi, ya. Berpikir intuitif itu juga menjadi bagian. Kalau misalnya Anda berada pada sebuah situasi di mana Anda nggak cukup informasi tentang hal itu, tapi Anda kemudian harus mengambil keputusan secara tepat karena ini berkaitan dengan hidup dan mati, gitu. Apa Anda cari dulu informasi? Entar, nih nggak masuk logika saya nih. Saya mau cari informasi dulu, ya keburu meninggal gitu, ya kan? Ya, atau keburu tenggelam itu kapal, ya kan? Nah, terus kemudian apa yang kemudian harus Anda lakukan? Ya Anda gunakan cara berpikir yang lain, gitu kan?
Atau misalnya, wah ini biasanya kalau dalam hubungan emosi, hubungan lawan jenis ya ini ya, kadang-kadang lu jangan pakai logika dong, pakai logika. Nah sebenarnya apa namanya tergantung situasinya ya, tergantung situasinya. Ya, tapi tentu kita bisa memahami bahwa logika ini adalah sebuah kemampuan berpikir ya yang apa namanya dibangun berdasarkan sebuah konstruksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga apa namanya dia melandasi cara berpikir apa namanya orang dalam menemukan kebenaran. Dia melandasi ya cara Anda nanti tahu tuh kalau Anda nanti buat yang namanya penelitian, tahu ya research ya. Maka yang namanya penelitian itu adalah sebuah kegiatan untuk mencari kebenaran yang di dalamnya akan menggunakan logika deduktif dan logika induktif. Nah, itu nanti yang disebut sebagai metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah metode yang di dalamnya menggunakan logika deduktif dan logika induktif. Nah, cara berpikir ilmiah ini yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar dalam proses melakukan apa namanya pekerjaan sebagai seorang profesional, karena pekerjaan profesional sebuah profesi itu didasari kepada ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya kalau dokter itu adalah sebuah profesi ya yang dasar ilmunya adalah kedokteran gitu ya. Nah, guru misalnya, guru itu adalah sebuah profesi yang dasar ilmunya adalah ilmu keguruan. Ya, Anda misalnya konselor sekolah atau guru BK itu adalah sebuah profesi yang dasar ilmunya adalah bimbingan dan konseling. Nah, maka pada saat Anda melakukan aktivitas profesional dalam profesi Anda, dasarnya juga adalah berpikir ilmiah. Karena ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya juga dasarnya berpikir ilmiah. Saya Anda ke dokter nih, halo, Anda ke dokter, panas misalnya, dok, saya panas nih dok, gitu misalnya. Gimana dok? Oh ini aja lah, banyak minum kumis kucing gitu misalnya. Nggak ada dokter yang akan memberikan resep itu ya. Kenapa begitu? Dok, ini kumis kucing tetangga saya minum kumis kucing, ini bagus dok, berhasil dok, gitu misalnya. Loh enggak, dokter ini dia dibentuk dengan dasar keilmuan kedokterannya dan cara berpikir ilmiahnya. Maka tentu dia nggak akan sembarangan mengambil sebuah tindakan dalam profesinya. Ya, dia tahu, dia tentu akan mengambil sebuah tindakan yang misalnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, penggunaan logika deduktif, induktif itu kemudian akan digunakan. Oke, misalnya secara induktif, dokter juga tahu lah, ya dokter juga tahu lah itu misalnya ada beberapa orang yang dia tahu minum kumis kucing itu sembuh misalnya. Tapi belum ada penjelasan ilmiah apa yang membuat orang minum kumis kucing terus kemudian panasnya turun. Enggak ada, belum ada penjelasan ilmiahnya gitu. Maka sepanjang itu belum ada, nggak akan ada dokter yang membuat resep tentang itu. Ya, karena secara deduktif itu belum bisa dijelaskan. Meskipun secara empirik mungkin ada kenyataan-kenyataan seperti itu, tapi mungkin ada kenyataan yang orang minum nggak ngaruh gitu ya misalnya ya. Nah, oke, jadi apa namanya di dalam kehidupan yang kita jalani ini ada banyak situasi, terus pada situasi-situasi tersebut banyak membutuhkan apa namanya logika, terutama ya dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam proses menjalankan pekerjaan profesional. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya saya kira tergantung situasinya. Ya. Ada situasi yang logika saja nggak cukup. Itu ya Risma ya. Iya, berarti benar salahnya berpikir dengan logika itu disinkronkan lagi dengan kondisi yang ada ya, Kak? Iya. Ya, artinya kapan dia digunakan. Meskipun mostly dia akan banyak digunakan karena banyak situasi dalam kehidupan yang membutuhkan logika untuk bisa mengambil keputusan yang tepat.
Oke, terima kasih. Ya, gini misalnya. Anda misalnya Risma menikah dengan seorang suami misalnya. Apa alasan Risma memilih dia sebagai suami Risma? Misalnya, sebut. 1, Seiman. seiman. 2, Sesuai dengan kriteria. ya apa kriterianya? Tadi kan lagi Oh. seiman, tampan misalnya ya kan, tampan kaya ya Iya. kan, tampan kaya, soleh misalnya kan. Oke, Anda menikahlah karena alasan itu. Sebulan kemudian Anda ketemu orang yang lebih baik daripada dia. Secara seiman, kayaknya jauh lebih kaya, tampannya jauh lebih tampan, kemudian tadi apa itu, solehnya jauh lebih soleh, dan dia suka dengan Anda dan ingin Anda jadi istrinya. Anda pindah suami nggak? Enggak dong. Mana enggak? Anda nggak pengen yang terbaik. Oke, itu salah satunya ya. Kita nggak bisa tuh ya hanya menggunakan logika saja gitu untuk itu kan, ya kan? Itu kan bukan situasi yang beda. Halo, beda kalau pekerjaan. Anda bekerja di satu tempat, gajinya bagus, ininya bagus dan bagus. Tapi kemudian berapa waktu kemudian Anda ditawari ada pekerjaan lagi yang lebih bagus, ya kan? Gajinya lebih bagus, potensi perkembangan karirnya lebih bagus, ya lebih menantang, dan Anda pindah nggak kira-kira? Iya. Ya pindah, ya kan? Ya, itu kan itu ya. Tapi jangan Anda gunakan, aduh saya kadung betah nih, betah. Anda ya betah ya. Nah, jadi saudara, saya kira ada banyak pertimbangan ya dalam banyak situasi kehidupan yang bervariasi ya. Baik, begitu Risma ya. Oke, tadi itu contoh fiktif ya tentang suami itu ya, boleh pilih di luar kriteria itu boleh kok. Oke ya, yang lain silakan. Oke, Adel. Mau tanya, untuk format mind mapping-nya itu harus PPT atau boleh yang lain? Minimal PPT, yang lain boleh. Yang lain yang Adel akan gunakan apa kira-kira? Semacam PDF atau JPEG gitu. PDF boleh ya. JPEG, kalau JPEG mungkin di convert dulu ke PDF, boleh nggak apa-apa ya. Ya. Nanti kan akan ditayangkan gitu ya, supaya lebih mudah dalam proses penanganannya dan lebih ringan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nanti setiap pertemuan kalian harus mengumpulkannya ke ketua kelas, makanya nanti mungkin perlu dibuat semacam Google Drive gitu, supaya nanti kalian buat nama kalian, nah kemudian pertemuan yang keberapa ya itu dikumpulkan. Atau misalnya foldernya mata kuliah logika, kemudian pertemuan 1, pertemuan 2, 3 dan seterusnya, nanti semua orang ya masukkan ke dalam folder-folder tersebut ya. Oke, yang lain silakan. Di kolom chat saya lihat nggak ada pertanyaan, tapi hanya ada permohonan izin ganti device, izin off cam. Ya, oke ya. Ya, yang lain masih adakah pertanyaan? Cukup ya, cukup. Oke, saudara, gini, salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk mulai mengasah kemampuan berpikir logik Anda adalah jangan sungkan untuk bertanya. Saya yakin semua yang ada di ruang virtual ini adalah orang-orang yang pernah merepotkan orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya pada masa kecilnya gitu, dengan rasa ingin tahunya yang luar biasa.
rasa ingin tahunya itu diekspresikan dalam bentuk macam-macam, termasuk dalam bentuk pengajuan pertanyaan. Ini saya kira semua orang di sini pernah menjadi seorang penanya yang hebat. Benar nggak sih? Waktu umur 3-4 tahun tuh ya, pasti sering nanya, "Mah ini gimana sih, Mah? Itu gimana, Mah? Ini, Mah, gimana itu ya?" Sampai tanya, "Mah, itu adik dari mana sih, Mah?" Wah, kalau ibunya udah malas atau ayah, dari botol." Gitu ya. Atau enggak, yang itu ditanyain, wah dicubit lah, dimarahin lah, macam-macam ya. Sehingga kemampuan bertanya Anda perlahan terkikis ya oleh situasi lingkungan yang kurang kondusif gitu dengan rasa ingin tahu Anda tadi. Jadi tapi yakinlah Anda pernah menjadi penanya yang hebat loh, ya kan? Ya, pada masa lalu itu. Nah, coba itu dikembalikan lagi pada masa kini ya. Setelah sekian tahun Anda akhirnya pasif gitu, menyimpan semua rasa ingin tahu di dalam pikiran Anda. Sekarang coba itu mulai diekspresikan. Tidak mudah memang karena sudah terlanjur terbiasa pasif ya. Kita punya pengetahuan tapi pengetahuan yang diberitahu, bukan pengetahuan hasil mencari tahu. Ya, nah mulai sekarang belajarlah untuk mau tahu lagi, karena pengetahuan yang didapat dari hasil mencari tahu itu kabarnya dia akan masuk pada long term memory, pada memori jangka panjang yang akan tersimpan kuat ya lama dibandingkan dengan pengetahuan yang didapat dari hasil diberitahu. Nah itu cenderung masuk kepada short term memory, ingat sebentar tapi kemudian hilang ya kemudian. Nah, jadi belajarlah untuk minggu depan nih saya akan siapkan pertanyaan ini. Wah, tulis aja dulu pertanyaannya. Wah, ya kan? Baca siapkan pertanyaannya. Awas nanti Pak Aib akan saya buat nggak bisa jawab pokoknya. Misalnya gitu ya. Nah, itu bagus tuh ya. Ada orang yang sudah terbiasa tadi seperti Risma, Misbah ya, itu dengan mudahnya bisa bertanya. Tapi ada sebagian yang ini saya ingat pengalaman saya di semester 1 dulu ya. Itu tuh saya kalau mau bertanya itu suka deg-degan saya tuh. Deg gitu ya. Jantung tuh berdetak tuh lebih cepat dari biasanya. Deg gitu ya. Aduh. Itu ya selama 1 semester tuh saya hampir nggak pernah bertanya itu ya. Diam aja ya. Cuma memang saya mau bertanya, cuma takut pertanyaan saya dianggap jelek lah. Atau gimana lah gitu ya, out of context lah gitu ya. Tapi saya tahu saya harus bertanya ya untuk kemudian bisa membangun pengetahuan secara baik gitu. Tapi itu baru kejadian di semester yang kedua. Keberanian itu muncul itu, akhirnya saya berani aja. Saya tanya, "Iya Pak," wah gitu. "Saya Pak tanya," misalnya gitu ya. Nah, tapi itu kalau saya nanya apa yang keluar ya dari mulut saya itu beda dengan apa ada yang di pikiran saya itu. Loh, kok itu yang saya tanyain ya? Aduh, padahal itu bukan itu maksudnya ya. Tapi enggak apa-apa ya, teruslah bertanya sehingga karena Anda pada dasarnya karena kita manusia ini punya rasa ingin tahu yang besar dan kita pernah menjadi penanya yang hebat, saya yakin itu perlahan demi perlahan akan kembali lagi. Oke, ini sudah ada yang raise hand lagi, Syifa Khairunisa. Silakan Syifa. Iya, Pak, ingin bertanya. Tadi kan Bapak bilang pengumpulan tugas itu dikumpulin di Google Drive. Dan itu tiap minggu itu maksudnya gimana ya, Pak? Tugasnya itu mind map atau ada tugas lagi? Mind map kan akan dibuat per minggu kan, misalnya minggu depan. Minggu depan itu pertemuan yang kedua kita akan bahas tadi ya, perbedaan istilah logika, berpikir, penalaran, ya. Kemudian apalagi tadi itu kemudian manfaat belajar logika. Nah, Anda baca dulu beberapa referensi tentang itu, Anda buat mind mapping-nya. Di mind mapping itu Anda tuliskan juga daftar pustakanya ya atau referensi yang Anda gunakan sebagai rujukan Anda buat mind mapping. Bukan hanya Anda nuliskan tapi kan Anda harus baca dan Anda memahaminya. Sebelum perkuliahan dimulai Anda sudah kirimkan kepada ketua kelas untuk dimasukkan ke dalam folder ya kan. Nah, minggu berikutnya lagi, pertemuan yang ketiga berarti, kita akan bahas materi yang lain. Itu ada tentang sejarah logika, macam-macam logika, objek logika, dan seterusnya.
Anda bikinin mind mapping lagi sama. Anda baca dulu, bikin mind mapping lagi gitu kan. Pertemuan berikutnya juga terus demikian. Jadi saya ingin tidak ada satu orang pun yang masuk kelas diskusi tentang materi hari itu dan belum baca. Kenapa begitu? Karena begini, saya orang yang punya keyakinan belajar itu sesungguhnya adalah proses interaksi antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Sehingga proses tersebut menghasilkan insight namanya. Insight itu adalah penemuan terhadap pengetahuan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya namanya insight atau aha, mungkin bahasa sehari-harinya oh, tanda kita paham ya, iya kan? Anda sebelumnya udah baca buku nih, baca, terus akhirnya diskusi di sini, ada diskusi, Anda nyimak, terus tiba-tiba Anda kalau udah itu artinya insight itu sudah ada, itu artinya Anda belajar. Jadi itulah proses belajar tuh, ya. Ada jadi seberapa banyak Anda belajar sebenarnya ditentukan oleh seberapa banyak yang Anda dapat dalam kuliah itu. Makin banyak O-nya novel, makin kalau sering nah itu tandanya Anda banyak belajar. Tapi kalau nggak ada O dari awal sampai akhir, adem aja gitu, nggak ada O-nya, Anda belum belajar sebenarnya. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak ada itu interaksi antara pengetahuan baru dan pengetahuan lama yang Anda miliki. Itu nggak nyangket kalau bahasa Jermannya tuh ya. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun koneksi yang lebih kuat. Caranya bagaimana? Anda baca dulu, Anda pahami dulu, ya kan? Hadir di kelas nggak kosong. Begitu ya, Siva? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Jasmine, silakan Jasmine. Saya mau nanya Kak, untuk referensinya itu yang dikasih Kakak atau boleh yang dari Google yang kayak gitu-gitu, dari web atau blog lainnya? Boleh dari mana saja, boleh dari mana saja. Ada minimal kalau misalnya mau bikin mind map-nya di PowerPoint itu ada minimalnya nggak slide-nya gitu? Apa bebas? Oh, nggak ada minimalnya ya. 1, 2 boleh, kalau mind map kan nggak banyak-banyak kan, ya 1, 2 gitu ya, atau 3 maksimal bisa menggambarkan. Ya, nah makin banyak referensinya makin bagus. Tapi saya ingin bentar. Bu Titi, modem. Bu, modemnya nyala nggak, Bu? Modem. Dede. Ini ayah nanya terus. Kak, modemnya nyala nggak, Kak? Nyalain Kak modemnya, Kak. Kakak lah nyalain modemnya. Nyala ya. Kok modemnya ini deh, sinyalnya nggak penuh deh. Oh, 82 EA ininya. Punya siapa nih 82 EA? Bukan punya kita apa ya? Ada blog apa gitu, blog anak SD bikin blog tentang logika, Anda copy Anda ambil, Anda
Jangan ya, Mas anak SD Anda ambil gitu. Nah, lihat-lihat ya. Oke, saya kira itu. Ada yang lain tidak? Enggak ya, saya kira cukup ya. Oh, masih ada. Mizan, ya. GCR itu apa? Google Classroom. Oh ya, saya mungkin tidak akan menggunakan Google Classroom itu ya. Jadi kumpulkan ketua kelas saja ya. Nanti pada saat perkuliahan ya, ketika misalnya Anda terpilih, kan nanti kan akan saya pilih secara acak ya. Makanya nanti ketua kelas A dan B siapkan kocokan ya. Kocokan, semua nama harus masuk di dalam. Nah, setiap kuliah akan kita kocok tuh. Nah, keluar satu, dia yang akan presentasi. Nanti setelah selesai pertemuan hari itu, nama itu dimasukkan lagi. Dan ada kemungkinan minggu depan keluar lagi. Nah, jadi bukan kalau dia udah keluar, tidak berarti minggu berikutnya nggak mungkin keluar. Dia tetap punya kesempatan keluar. Ya. Artinya semua orang di kelas ini punya kesempatan untuk presentasi hari itu. Iya, sehingga semua orang harus siap-siap ya. Nah, seru nih. Nah, sekalian belajar jadi calon sarjana ya kan, harus berani tampil depan umum menjelaskan sesuatu gitu kan. Ya, kalau salah boleh nggak salah? Boleh dong, ya kan, salah. Baik salah dalam penjelasan maupun juga salah dalam penyampaian gitu maksudnya ya, cara menyampaikan maksud saya. Apa-apa, namanya proses belajar, tapi mudah-mudahan ya Anda belajar secara perlahan tumbuh menjadi orang yang kemudian terbiasa menyampaikan gagasan di depan orang banyak. Anda ini calon sarjana loh, Anda harus mampu membangun argumen yang mempengaruhi orang lain. Kalau Anda bisa ya dengan materi yang akan kita bahas minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, makasih semuanya. Isu cabut apa? Oke, saya akhiri pertemuannya ya. Ya.
ketika misalnya Anda terpilih, kan nanti kan akan saya pilih secara acak ya. Makanya nanti ketua kelas A dan B siapkan kocokan, ya, kocokan. Semua nama harus masuk di dalam. Nah, setiap kuliah akan kita kocok tuh. Nah, keluar satu, dia yang akan presentasi. Nanti setelah selesai pertemuan hari itu, nama itu dimasukkan lagi. Dan ada kemungkinan minggu depan keluar lagi. Oke, Pak. Nah, jadi Makasih. bukan kalau dia udah keluar tidak berarti minggu berikutnya nggak mungkin keluar, dia tetap punya kesempatan keluar ya. Artinya semua orang di kelas ini punya kesempatan untuk presentasi hari itu. Iya, nanti sehingga semua orang harus siap-siap ya. Nah, seru nih. Nah, sekalian belajar jadi calon sarjana ya kan, harus berani tampil depan umum menjelaskan sesuatu gitu kan. Ya, kalau salah boleh nggak salah? Boleh, Pak. Boleh dong. Boleh, ya Pak, kan kan? masih Salah. belajar. Baik salah dalam penjelasan maupun juga salah dalam penyampaian gitu maksudnya ya, cara menyampaikan maksud saya. Apa-apa namanya proses belajar, tapi mudah-mudahan ya Anda belajar secara perlahan tumbuh menjadi orang yang kemudian terbiasa menyampaikan gagasan di depan orang banyak. Anda ini calon sarjana loh. Anda harus mampu membangun argumen yang mempengaruhi orang lain. Kalau Anda tidak bisa ya menyampaikan pendapat di depan umum, sayang karena misalnya Anda jadi guru BK, Anda kan berada dalam sebuah komunitas kan? Ada guru-guru lain di sana, ada kepala sekolah di sana. Kalau Anda dari sekarang nggak terbiasa gitu kan, nah jadi sayang ya, harus terbiasa. Siapa tahu Anda satu ketika jadi kepala dinas, jadi menteri gitu ya, udah terbiasa. Oke, saudara, masihkah ada atau sudah cukup? Cukup kayaknya, Pak. Cukup ya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang logika minggu depan ya, sesuai dengan materi yang akan kita bahas minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat-sehat semuanya ya. Ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin cabut, Izin cabut apa? Oke, saya akhiri pertemuannya ya. Izin live ya, Pak. Misbah kabur. Izin live, Pak. Ya. Diminta Pak.